約束だよいつかまた同じ笑顔で Halo guys, sebelumnya aku ucapin selamat datang kembali di channel Kotak Anime. Jadi di video kali ini aku akan membahas kelanjutan alur cerita Tensura. Jadi bagi kamu yang gak suka spoiler boleh di skip aja. Bagi yang suka jangan lupa dukung aku dengan like and subscribe agar aku makin semangat update selanjutnya. Setelah Chloe menjelaskan tentang kekuatannya kepada Hinata, Chloe mengatakan bahwa kali ini sedikit berbeda. Biasanya kematian Rimuru yang memicu pengulangan waktunya Chloe, karena Rimuru akan selalu mati karena sebab yang tidak diketahui. Dan kali ini ketika Chloe melompati waktu, Rimuru baik-baik saja. Dan singkat cerita, Veldora bertarung melawan Kronoa. Lalu Veldora berteriak dan berkata kepada Rimuru bahwa tangannya telah terpotong. Rimuru pun menjelaskan bahwa tentu saja Veldora terluka karena Veldora menggunakan tangannya untuk menahan pedang Kronoa. Apalagi pedang itu sangat kuat yang diperkirakan kelas dewa. Rimuru pun berpikir bahwa seperti yang dia duga, bahwa Veldora telah menjadi lebih lemah setelah berubah ke bentuk manusia. Padahal Rimuru sudah menantikan di mana Veldora yang mengalahkan Kronoa. Tetapi sepertinya tidak ada yang gratis di dunia ini kecuali MBG. Rimuru pun mengatakan kenapa Veldora bisa begitu ceroboh. Lalu Veldora mengatakan bahwa dia tidak menyangka kalau pedang itu jauh lebih kuat daripada mereka bertarung dulu. Rimuru pun menyimpulkan bahwa Kronoa menggunakan Absolute Severance dan Rimuru sama sekali tidak ingin mengujinya menggunakan Absolute Defense miliknya dan melihat mana yang lebih kuat. Lalu Veldora berkata bahwa dia baik-baik saja meskipun terpotong karena dia bisa beregenerasi. Tetapi Rimuru sangat sadar bahwa Veldora terlalu percaya diri dengan Veldora Style Killing Arts dan mencoba menciptakan kembali teknik-teknik yang dibuat-buat untuk menahan pedang Kronoa yang dilihat Veldora dari sebuah manga. Karena itu Rimuru tidak benar-benar panik, karena ini akan menjadi pelajaran yang bagus untuk Veldora. Dan Rimuru membiarkan Veldora terus berhadapan dengan Kronoa. Lalu Rimuru mengalihkan pandangannya ke Leon. Di bawah perlindungan Ceres, Leon sedang melakukan pemanggilan. Lalu Leon pun memanggil Rapier. Leon pun mengatakan maaf membuat Rimuru menunggu karena dia tidak bisa bertarung jika tanpa senjata. Karena itulah Leon memanggil pedang kesayangannya yang bernama Flame Pillar dari waktu saat dirinya sebagai pahlawan terpilih. Dan senjata itu adalah kelas mistis sesuai dengan namanya, Raja Iblis mantan pahlawan terpilih. Perisai emas bundar di tangan kirinya tampaknya kelas legendaris dan itu sangat mengesankan. Tetapi Rimuru menyadari bahwa itu tidak cukup kuat untuk menahan serangan pedang Kronoa. Dan Rimuru merasa bahwa menurut Leon itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan secara keseluruhan Leon tampaknya siap bertarung. Dan akhirnya mereka bisa memulai serangan balik. Tetapi tiba-tiba Luminous terpental ke arah Rimuru. Rimuru pun berpikir apakah Luminous sudah kalah. Meskipun Rimuru khawatir, tetapi dengan melihat Luminous tidak terluka, Rimuru menyadari bahwa ada yang ingin disampaikan oleh Luminous. Pada saat itu ketika Rimuru dan Luminous saling berpandangan, Luminous mengirimkan pesan lewat telepati yang kuat kepada Rimuru. Luminous mengatakan bahwa biar dia jelaskan sesuatu kepada Rimuru, bahwa Kronoa adalah kepribadian lain dari Chloe. Jiwa Hinata sedang beristirahat di dalam dirinya, jadi Rimuru jangan membunuhnya. Rimuru pun sangat terkejut mendengar hal itu. Dan bagaimana bisa Luminous mengatakan sesuatu yang begitu penting pada saat yang mengerikan seperti ini begitu saja. Setelah Luminous memberitahu, Luminous kembali bertarung melawan Granbel. Rimuru pun berpikir bahwa dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang karena Kronoa adalah Chloe. Dan kalau dilihat-lihat mereka memang terlihat mirip. Lalu Rimuru penasaran dengan apa yang terjadi dengan jiwa Hinata. Lalu Raphael memberi laporan bahwa dia menyimpulkan bahwa Kronoa memanglah Chloe. Lalu Raphael menjelaskan lagi
bahwa Chloe Albert kemungkinan melompati waktu ke masa lalu dan tumbuh menjadi Kronoa yang ada di depan mereka saat ini. Rimuru pun terkejut dan berkata itu tidak mungkin. Rimuru ingin bertanya langsung kepada Luminous, tetapi saat ini Luminous sangat sibuk karena sedang bertarung melawan Granbull. Lalu Rimuru pun berpikir tentang melompati waktu. Apakah itu seperti perjalanan waktu atau waktu yang berlalu? Dan Rimuru tidak berpikir bahwa Chloe bisa mengendalikannya dengan bebas. Dan Rimuru pun memperkirakan bahwa Chloe lebih seperti tergelincir masuk dan keluar waktu. Tetapi masalahnya adalah Chloe yang menghilang di depannya. Lalu Raphael menjelaskan bahwa dengan asumsi fenomena yang terjadi pada waktu itu adalah lompatan waktu, maka tidak mungkin untuk mengamati semua elemen kejadian tanpa wewenang untuk mengganggu waktu secara alami tidak dapat diobservasi. Lalu Rimuru mulai menyadari sesuatu dan dia merasa bahwa tidak harus memahami semua ini. Jika dia hanya menerima itu mungkin, maka banyak hal yang tiba-tiba menjadi masuk akal. Pada saat itu Rimuru mencoba membantu Chloe muda untuk mendapatkan roh. Hal yang mereka panggil adalah roh berasal dari masa depan. Dan jika sesuatu terjadi pada Chloe masa depan, bagian spiritualnya yang berupa Kronoa dikirim ke masa lalu. Raphael pun mengatakan bahwa itu benar, kemungkinannya sangatlah tinggi. Dan jika itu memang benar, maka Rimuru akhirnya mengetahui kenapa Ramirez pada saat itu sangat panik karena Kronoa menampilkan aura jahat dan Ramirez merasakan aura itu. Tetapi Rimuru merasa bahwa dia tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan hal itu karena Chloe saat ini pasti telah melompati waktu. Lalu Rimuru punya rencana dan berkata kepada Leon agar jangan menyerang Kronoa, cukup fokus pada pertahanan saja. Lalu Leon pun bertanya apakah Rimuru mempunyai rencana. Rimuru pun berkata bahwa dia memilikinya, tetapi mungkin Leon tidak percaya kepadanya. Tetapi Leon mengatakan bahwa dia percaya kepada Rimuru karena Rimuru sudah percaya kepadanya. Rimuru sedikit terkejut karena dia tidak berharap untuk mendapatkan kepercayaan Leon dengan mudah. Lalu Rimuru pun berterima kasih dan Rimuru memanggil Peldora dan Peldora memperjelas bahwa Rimuru bisa mengandalkan dirinya. Rimuru mengatakan bahwa dia akan memberi Peldora sinyal, jadi tolong tahan Kronoa, tetapi ini sangat berbahaya. Mendengar itu, Peldora memperjelas bahwa bukankah dia sudah mengatakan bahwa Rimuru bisa mengandalkan dirinya karena Peldora percaya kepada Rimuru. Jadi itu sebabnya Peldora akan memastikan bahwa rencana Rimuru bekerja karena Rimuru tidak ingin menyakiti Chloe. Meski terdengar egois, tapi meski begitu Rimuru ingin bertaruh karena memang masih ada kemungkinan. Lalu Rimuru meminta untuk Peldora menahannya lebih lama lagi. Peldora pun tertawa dan berkata jangan pikirkan itu. Rimuru pun berpikir bahwa Peldora mungkin tidak tahu bahwa itu adalah Chloe, tetapi mungkin Leon menyadarinya bahwa Kronoa adalah Chloe. Sebenarnya Rimuru ingin menjelaskan kepada Leon secara rinci tentang hal ini, tetapi mereka tidak ada waktu. Leon yang bertarung dengan Kronoa menggunakan pedangnya. Meski Leon terlihat tenang, tetapi keringatnya benar-benar mengalir dari dahinya. Jika rencana ini berhasil, maka Rimuru merasa bahwa dia perlu meminta maaf kepada Leon. Lalu Rimuru berkata bagaimana dia bisa menyusup ke dalam jiwanya Kronoa. Lalu Diablo pun berkata lewat telepati bahwa akan lebih bijaksana jika dia menjaga detail rencana dengan tetap diam, karena katedral ini kemungkinan masih di bawah pengawasannya Guy Crimson. Karena pada kenyataannya Rimuru memang mengatakannya, tetapi tidak mengatakannya dengan keras. Lagi pula Rimuru tidak ingin Kronoa mendengarnya. Lalu Rimuru bertanya apa yang Diablo inginkan, karena Rimuru menyadari bahwa Diablo pasti punya alasan karena berani berbicara kepadanya seperti ini. Diablo juga benar-benar berbakat karena Diablo sepertinya sudah mengetahui situasinya. Jadi mungkin saja Diablo bisa memberikan beberapa saran yang bagus. Lalu Diablo meminta izin untuk memberi saran bahwa jika itu Rimuru sama, maka Rimuru harusnya bisa mengirimkan pikiran langsung kepada Kronoa dan mengganggu jiwanya. Tetapi masih ada cara yang lebih bagus. Metode ini adalah mempertahankan kontak fisik dengan target dan menggunakannya untuk memasuki ranah spiritualnya dengan membiarkan tubuh astral Rimuru berinteraksi satu sama lain dengan Kronoa. Maka Rimuru bisa secara langsung mengganggu jiwanya. Mendengar itu, Raphael pun langsung mengkonfirmasi bahwa yang disarankan Diablo memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi, tetapi bahayanya sangatlah tinggi. Lalu Rimuru pun berkata terima kasih kepada Diablo dan mengatakan satu hal, bahwa Diablo
Diablo terlalu melebih-lebihkan kemampuannya. Diablo pun tertawa dan berkata bahwa Rimuru pasti bercanda. Dan ini membuktikan bahwa betapa rendahnya hati Rimuru sama. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, and see you the next video. Bye bye.